Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati dalam kesehatan keluarga dan pekerjaan, amin. Video kali ini, saya ingin menanggapi dan meluruskan framing dan tuduhan Ustadz Islam ini yang mengutip Injil Markus soal makan racun tidak mati. Sebelum kita menonton, jangan lupa dibantu subscribe channel Ruang Diskusi, dan berikan komentar, tanggapan Bapak Ibu mengenai kekeliruan Ustadz ini. Mari kita saksikan video berikut. Ternyata kemudian Pendeta Budi Asali yang didampingi oleh Ezra Soru menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat tambahan. Dan Ezra Soru tidak membantah, dan Ezra Soru juga tidak berani menyatakan saya siap minum racun maut. Dan itu dinyatakan oleh mereka itu adalah ayat tambahan, oleh karena itu kami tidak berani minum racun. Mari kita dengarkan penjelasan brother kita tentang ayat tambahan yang dimaksud. Ada 5 hal ini yang harus kita ketahui. Pertama, naskah kuno Perjanjian Baru itu tidak hanya Kodeks Sinaiticus, tetapi ada naskah-naskah yang lain juga. Ada lebih dari 1.600 naskah bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru yang masih terpelihara sampai saat ini. Yang terkenal diantaranya adalah Kodeks Alexandrinus dan Kodeks Washingtonianus. Kodeks ini berasal dari abad yang keempat dan abad yang kelima, dan semuanya berisi Markus 16 ayat 9-20. Dari ribuan naskah ini, hanya 2 naskah yang tidak berisi Markus pasal 16 ayat 9-20. Dan 2 naskah ini dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa Markus pasal 16 ayat 9-20 palsu. Saya rasa ini nggak fair, guys. Analoginya gini, kalau Anda memiliki buku Undang-Undang Dasar 45 dan salinan buku Undang-Undang 1945 ini ada 1.000 salinan yang berisi lengkap, lalu ada 2 buku yang salinannya tidak lengkap, mungkin karena salah kopi dan lain-lain. Lalu Anda memakai 2 buku ini untuk menjudge 1.000 buku yang berisi lengkap tentang Undang-Undang Dasar, lalu mengatakan yang 1.000 buku itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Jelas enggak, guys. Ini namanya kurang baca buku. Ada 1.600 manuskrip yang lengkap, tetapi dibaca hanya 2 buku yang nggak lengkap lagi. Kedua, kita harus tahu bahwa tidak adanya Markus 16 ayat 9-20 dalam Kodeks Sinaiticus bukan karena dipalsukan, tetapi memang karena tidak lengkap. Mengapa bisa demikian? Sebab memang naskah kuno ini ditemukan secara terpisah. Tetapi naskah-naskah yang terpisah ini pada akhirnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Misalnya, Markus 16 ayat 9-20 tidak terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi terdapat dalam Kodeks Alexandrinus. Maka Kodeks Alexandrinus melengkapi Kodeks Sinaiticus. Demikian pula dengan naskah-naskah yang lainnya. Asal tahu aja ya, isi Kodeks Sinaiticus itu sama persis dengan Alkitab yang saat ini kita pegang, isinya dan maksudnya loh. Memang ada beberapa ayat yang tidak dimuat di dalam kodeks ini. Ketiga, kita harus tahu bahwa merujuk kepada Kodeks Sinaiticus tidak membuktikan bahwa Alkitab itu palsu. Sebab yang namanya dipalsukan itu berarti isi dan tujuan ayat itu berbeda sama sekali. Tetapi kan tidak ada perbedaan sama sekali maksud dan tujuan ayat-ayat di dalam Kodeks Sinaiticus dengan naskah-naskah yang lainnya. Bahkan tidak bertentangan sama sekali. Kalau palsu itu contohnya begini loh. Kan dalam Markus 16 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus itu bangkit. Nah, kalau ada kitab yang datang kemudian lalu bilang Yesus itu tidak bangkit, ini baru namanya palsu. Karena isinya berbeda sama sekali dengan Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Alexandrinus. Bahkan beda dengan 1.600 naskah yang lainnya. Bisa paham kan? Keempat, kita harus tahu isi dalam Markus 16 ayat 9-20 yang menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid. Kisahnya pun sama dan tidak bertentangan dengan kisah dalam Injil yang lainnya.
Misalnya dalam Injil Matius 28 ayat 16-20, Lukas pasal 24 dan Yohanes pasal 20-21. Jadi kisah di dalam Markus 16 ayat 9-20 ini tetaplah valid guys, sebab kisahnya pun sama dengan Injil-Injil yang lainnya. Kelima, kita harus tahu bahwa bapak-bapak gereja sejak abad yang kedua dan ketiga sudah mengutip ayat-ayat dari Markus 16 ayat 9-20 ini. Santo Papias misalnya yang wafat tahun 120, salah seorang murid Rasul Yohanes, dalam tulisannya mengatakan tentang Justus Barsabas yang disebut dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 23 yang meminum racun namun tidak mati. Kisah ini tercatat dalam Santo Papias Explanation of the Lord's Sentence dalam halaman 110-140, dan pernyataan ini dipertahankan oleh Santo Irenaeus, Eusebius, Philip dari Side, Santo Apollinaris, dan Andreas dari Kaisarea. Nah, Santo Papias ini mengutip di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Bapak gereja yang lain yang mengutip ayat ini adalah Santo Hippolytus 220. Santo Hippolytus menyatakan bahwa seseorang harus mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebelum makan apapun yang lain, sebab jika mengambil bagian dengan iman maka bahkan jika racun maut atau dalam bahasa Yunaninya Thanasimon diberikan kepadanya, sesudah itu ia tak mendapat celaka. Santo Hippolytus menggunakan kata Yunani Thanasimon yang digunakan dalam Markus 16 ayat 18. Kalau Markus pasal 16 ayat 9-20 ini palsu, lalu mereka bagaimana bisa mengutip ayat ini? Kan nggak mungkin. Dengan argumentasi yang hanya memakai minim sekali referensi. Masihkah Anda percaya bahwa Markus 16 ayat 9-20 adalah palsu? Soal teks asli mengenai Injil Markus, Bapak Ibu sudah mendengarkan dari penjelasan brother kita dari Apologet Kristen. Nah, bagian saya adalah untuk menanggapi mengenai minum racun. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dengan adanya ayat itu, contohnya, apakah saya berani minum racun? Tidak, di sini bukan masalah berani atau tidak berani, tapi saya tidak mau karena, bagi saya ayat itu hanya mengajarkan bahwa, di sepanjang sejarah, tanda-tanda itu menyertai orang-orang percaya saat penginjilan. Maksudnya adalah, di dalam sejarah, ada orang percaya yang pernah mengusir setan, ada yang pernah berbicara. Dalam bahasa-bahasa yang baru, ada orang yang digigit ular, tapi tidak mati, seperti Paulus, di Kisah Para Rasul 28 ayat 3-5. Ada yang diberi minum racun tapi tidak mati, ada yang menumpangkan tangan atas orang sakit, dan mereka sembuh. Jadi ayat itu bukan berarti bahwa setiap individu orang percaya akan mengalami semua hal. Contoh, seperti kamu langsung meminumnya dengan kesengajaan lalu kamu meminumnya ya jelas kamu akan mati. Selain itu ayat-ayat itu dicatat untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan menyertai orang percaya, dari bahaya, dan bukan supaya orang percaya, sengaja mencari bahaya itu, dengan meminum racun maut. Iblis pernah membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan menyuruh dia, menerjunkan diri dari sana dengan mengutip, Mazmur 91, dan Yesus berkata kepada iblis itu di Matius 4 ayat 5-7. Yesus menjawab jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu berarti bahwa dengan sengaja membawa diri ke dalam bahaya misalnya, minum racun seperti yang ditawarkan Pak Ustadz ke Pendeta Esra Soru. Bukanlah sebuah tindakan iman, melainkan sebuah tindakan mencobai Tuhan Allah, jadi Pendeta Esra Soru tidak mungkin mencobai Tuhan Allah gara-gara menerima tantangan lalu meminumnya. Jadi ayat Markus 16 ayat 17-18 ini bukan untuk dilakukan dengan kesengajaan. Coba kita komparasi ada satu kisah ada seorang nabi kekasih Allah dari Arab tanpa sengaja pun terkena makan racun.
Seorang nabi kekasih Allah tanpa sengaja makan racun hanya dibubuhi di dalam sate kambing oleh istrinya. Katanya, Nabi kekasih Allah kok bisa mati karena termakan racun? Nah, beginilah penjelasan dari saya mengenai Injil Markus. Semoga adanya video ini dapat mencerdaskan umat. Sekian dan terima kasih sudah menonton channel Ruang Diskusi. Tuhan Yesus memberkati.